Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempraktekkan percakapan coaching antara pengamat, coach, dan coachee. Di sini pengamat bertugas untuk mengobservasi coach bagaimana coach melakukan percakapan coaching dengan alur tita pada coachee. Perkenalkan dulu, pada praktek 1 sebagai pengamat adalah saya sendiri Nur Safura, untuk coachnya Bu Rinta, dan untuk coachnya Pak Darmanto. Di sini tugas saya nanti adalah observasi kepada coach, di mana ada beberapa kompetensi inti yang akan saya tanyakan dan akan saya observasi pada coach. Di antaranya yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana coach dapat melakukan kompetensi inti pada percakapan coaching kepada coachee. Monggo percakapan dimulai. Oke, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Darmanto, Bu Nur Safora. Selamat sore Bu Rinta. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya untuk sore hari ini bisa mempraktekkan coaching untuk yang kedua kalinya dengan saya sebagai coach, Pak Darmanto sebagai coaching-nya, dan Bu Nur Safora sebagai pengamat. Kita ketemu lagi Pak Dar, mungkin dengan kasus yang berbeda atau bisa kasus yang sama ya Pak yang pernah kita bahas nih. Nggih. Sehat-sehat ya Pak Darmanto. Alhamdulillah Bu, setelah melampaui pengobatan kemarin. Nggih, ya. Nah, ya kita buat santai tapi semua tugas bisa tercover dengan baik ya Pak. Nggih. Ya, oke. Pada sore hari ini kita akan bercakap-cakap Pak terkait mungkin panjenengan punya suatu permasalahan di sekolah ataupun permasalahan yang lain yang nanti akan kita bisa bahas berdua gitu Pak Darmanto. Nggih Bu, kebetulan di sekolah saya itu ada masalah tentang sampah yang kelihatannya itu penanganannya kurang efektif. Mungkin bisa dibantu. Oh, terkait dengan sampah nggih Pak Dar nggih. Nggih. Apalagi sekarang musim hujan nggih Pak, sangat membahayakan sekali kalau memang masalah sampah belum teratasi nggih. Betul. Nah, kira-kira dari pertemuan kita ini tujuan panjenengan itu nanti hasilnya seperti apa Pak? Tujuan saya supaya nanti ada jalan keluar, ya paling tidak mengurangi populasi atau memberikan kesadaran kepada keluarga besar SDN 2 Kutuan di sekolahan kami, bagaimana tentang solusi tentang sampah tersebut agar sekolahan kami lebih kelihatan bersih, nyaman, dan dalam pembelajaran juga dapat memberikan kenyamanan kita dalam memberikan ilmu kepada peserta didik. Oh gitu, nggih. Apakah sebelumnya itu permasalahan sampah sudah bisa teratasi atau belum Pak? Atau memang sudah permasalahan dari dulu-dulu terus kemudian menumpuk-numpuk menjadi seperti sekarang, atau memang sudah ada solusinya dulu terus kemudian ini ada permasalahan baru begitu? Sebetulnya sudah ada untuk solusi itu. Di sekolah kami sebenarnya sudah memberikan tempat, paling enggak setiap kelas itu ada tempat sampah, dan di belakang itu ada bak sampah besar. Nah, di situ untuk tempat sampah di sekolah, di depan kelas-kelas itu sepertinya kurang dimanfaatkan oleh anak-anak, sehingga di dalam pembuangan sampah itu kok kelihatannya anak-anak cenderung kepada tempatnya. Misalkan dia duduk di teras sekolah, ya dibuanglah di teras sekolah.
misalkan dia duduk di lapangan ya dibuang di lapangan gitu. Jadi intinya itu kelihatannya masalah kesadaran sampah itu kurang memberikan efek yang begitu dominan dalam menjaga kebersihan. Oh begitu nggih Pak nggih. Terus kemudian kalau panjenengan melihat hal tersebut, kira-kira langkah panjenengan itu apa nggih Pak Dar? Menurut saya paling tidak untuk percontohan kami selaku peserta didik, saya memberikan pandangan, kita langsung saja memberikan contoh kepada anak-anak. Ya mungkin apabila di saat kita masuk kelas pertama kali, mungkin saat kita mau turun dari motor atau kendaraan, kelihatannya ada sampah dimanapun, kita tanpa jijik, tanpa sungkan, langsung saja kita ambil. Jadi kita memberikan contoh langsung kepada anak bagaimana seorang guru memberikan contoh yang nyata, yang konkret, sehingga nanti anak itu akan timbul rasa sungkan, rasa nggak enak, ya gurunya saja kok langsung mengambil sampah, kok masa saya tidak, begitu. Oh berarti dari sekolah, terutama Bapak Ibu guru itu sudah itu nggih memberikan contoh atau teladan cara merapikan sampah atau membuang sampah pada tempatnya gitu nggih Pak nggih. Yeah. Apakah yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru sebagai contoh itu anak-anak sudah ikut seperti yang Bapak Ibu guru contohkan, atau masih ada yang masa bodoh Bapak Ibu guru terserah, saya tetap buang sampah sembarangan? Apakah ada yang seperti itu Pak? Mungkin sebagian dari murid panjenengan. Apakah efektif? Kelihatannya kalau itu ada beberapa anak yang cenderung mengikuti apa yang telah kita praktekkan, tapi ada juga yang masih seenaknya sendiri tanpa menghiraukan contoh yang kita tunjukkan secara nyata tersebut. Jadi presentasinya mungkin 60-40 untuk yang ikut cuma 40, yang 60 masih kurang sadar gitu Bu. Nah, kalau menurut panjenengan, mungkin panjenengan punya langkah-langkah lain terkait dengan yang 60% anak tadi yang belum peduli akan kebersihan, berarti masih membuang sampah sembarangan, itu gimana Pak? Menurut saya, kita akan membuat program yang namanya Gerakan Peduli Alam di sekolah saya. Ya, artinya nanti kita akan membuat satu kelas itu duta atau semacam semacam brand ambassador atau apa sejenisnya itu, untuk menjadi duta Gerakan Peduli Alam. Per kelas nanti satu anak, dan di situ nanti akan membuat organisasi di mana ada ketua, ada sekretaris dan anggota. Dan di situ nanti kita rencananya akan membuat recycle dari sampah tersebut untuk dibuat barang jadi atau semacam furniture untuk sekolah, atau nanti kita bisa, kalau mungkin daya belinya bisa merambah ke masyarakat, warga ataupun konsumen, nanti bisa kita buat semacam pemasaran gitu rencananya. Oh gitu nggih. Berarti pihak jenengan punya rencana untuk mendaur ulang sampah, terus kemudian adanya organisasi kaitannya dengan pengolahan sampah nggih Pak Dar nggih. Betul. Lah kira-kira panjenengan ini rencana panjang supaya terlaksana ini nanti bisa bekerja sama dengan siapa saja Pak Dar? Karena kita punya atasan ya di sekolah itu, kita bisa bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru SD saya, dan juga anak-anak dan serta penjaga sekolah, untuk nyengkuyung bareng-bareng mensukseskan Gerakan Peduli Alam ini untuk membebaskan sekolah kita dari sampah untuk kebersihan. Oh gitu nggih. Berarti semua warga sekolah dilibatkan begitu nggih Pak Dar nggih? Nggih, betul. Nah, kira-kira dari rencana panjenengan ini, kekuatan panjenengan dalam menjalankan rencana ini seberapa besar Pak Dar keberhasilannya?
Untuk keberhasilan saya kira ya sekitar 70-80% gitu. Kalau kita buat persenan, karena namanya program pasti juga ada hambatan dan juga ada kendala, yaitu untuk mensukseskan itu perlu adanya kerja keras dan kerjasama yang solid agar apa yang menjadi program kita, yaitu gerakan peduli alam tadi, bisa terlaksana dengan baik. Oh gitu, nggih. Nah, dari kekuatan panjenengan tadi, pasti ada peluang dan kesempatan, nggih, Pak. Karena semua rencana itu sudah panjenengan pasti sudah punya pemikiran yang matang terkait suksesnya rencana sekolah bebas sampah, nggih. Pasti ada beberapa hambatan, tidak mungkin mulus karena itu merupakan rencana awal, rencana yang baru, nggih, pasti belum pernah dilakukan panjenengan sebelumnya, nggih, Pak Dar. Yeah. Nah, kira-kira dari rencana panjenengan itu yang menjadi hambatan untuk terlaksananya sekolah bebas sampah itu apa, nggih, Pak Dar? Untuk hambatannya mungkin dari faktor internal dan juga eksternal. Artinya di internal itu di dalam sekolah sendiri, mungkin di dalamnya kan namanya di sekolah itu banyak orang dan beda pemikiran. Nah, mungkin di situ kita akan memberikan pendapat yang berbeda. Orang-orang itu mungkin teman sejawat kita akan berpandangan lain, meskipun niat kita baik untuk kebersihan dan untuk kenyamanan anak di sekolah bebas sampah dengan GPA tadi, Gerakan Peduli Alam, pasti ada pemikiran-pemikiran yang kurang mendukung. Mungkin itu hambatan dari internal. Mungkin kalau untuk yang eksternalnya, mungkin nanti dalam pengelolaan sampahnya nanti, kalau sudah kita buat semacam benda pakai, mungkin kita akan kesulitan dalam atau hambatannya dalam pemasaran mungkin ya. Kita akan melaksanakan mungkin dengan berbagai sosial media sekarang yang semakin masif dalam perkembangannya, kita bisa memanfaatkan. Ya, di sekolah kami juga sudah punya alamat media sosial, di antara YouTube ada, Facebook juga ada, Instagram, dan juga vlog itu juga ada. Mungkin nanti kita bisa manfaatkan itu. Terima kasih Pak Dar. Pak Dar luar biasa. Saya bertanya hambatan, panjenengan sudah memberikan solusi, dan kira-kira rencana aksi nyatanya sudah ada bayangan sih Pak Dar. Iya Bu. Oke, berarti memang rencana ini sudah panjenengan ibaratnya digodok ya Pak, sudah matang banget sama teman-teman. Nah, kira-kira untuk mewujudkan rencana jenengan di sekolah, panjenengan mulai dari mana Pak Dar? Untuk mulainya kami akan membuat program jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya nanti kita akan lakukan setiap Sabtu itu adalah untuk yang namanya Sabtu Sehat Bu. Itu nanti setelah senam juga Sabtu Bersih, kita akan lakukan pembersihan di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, di dalam maupun di luar. Untuk jangka panjangnya nanti kita akan mendaur ulang sampah itu dengan cara membuat benda pakai atau furnitur untuk kebutuhan di sekolah kami. Misalkan kita buat meja atau kursi. Oh, berarti gitu nih Pak, sudah ada rencana jangka panjang, juga ada rencana jangka pendek ya Pak? Iya. Oke, kalau untuk rencana jangka pendeknya pasti panjenengan sudah punya kiat-kiatnya, bisa dilaksanakan. Mungkin waktu dekat ini kapan Pak? Nanti setiap hari Sabtu kita akan lakukan Sabtu Sehat. Jadi setelah, biasanya kalau Sabtu Sehat itu diawali dengan olahraga senam, dilanjutkan Sabtu
bersih, itu dengan kerja bakti di setiap lingkungan kelas kita masing-masing, dan juga nanti di lingkungan belakang sekolah dan juga samping kanan kiri, begitu Bu. Oh gitu nggih. Kalau untuk tingkat keberhasilan Pak, pasti kan ada sebuah rencana, pasti ada untuk mengukur tingkat keberhasilan nggih. Kira-kira untuk mengukur tingkat keberhasilan rencana panjenengan ini, panjenengan menggunakan apa Pak Ter? Untuk keberhasilan kita bisa melakukan lewat penilaian kelas, yaitu dengan lomba kebersihan. Jadi nanti kita akan melihat tiap kelas. Jadi tim GPA itu tadi akan dibuat semacam dewan juri yang nanti akan mengecek setiap kelas, yaitu nanti siapa yang menjadi pemenang untuk lomba kebersihan itu nanti akan menjadi tolak ukur kami di dalam menyatakan kebersihan atau keberhasilan program kami. Oh gitu nggih. Itu kalau dari Pak, tingkat keberhasilan di lingkungan sekolah nggih. Kalau tidak salah tadi juga ada produknya nggih Pak Dar nggih. Selain aksinya nggih juga ada produk lah. Kira-kira untuk produknya tersebut dari hasil daur ulang sampah itu tadi bagaimana Pak tindak lanjutnya Pak? Baik, untuk produk nanti kita akan melakukan daur ulang, di mana sampah-sampah itu nanti akan kita masukkan ke dalam botol. Jadi sampah plastik itu kita masukkan dalam botol-botol bekas, kemudian kita simpan dulu sampai penuh, mungkin sampai ratusan atau puluhan botol. Kemudian nanti kita akan jadikan sebuah barang pakai, mungkin kita buat meja atau kursi. Jadi kalau produk itu kita pasarkan kok nanti minat dan banyak pembelinya, atau nanti kita bisa pasarkan lewat wali murid, ternyata pada minat, yaitu mungkin salah satu bentuk keberhasilan kami di dalam membuat produk dari pengelolaan sampah tersebut. Iya, berarti selain sekolahnya bersih, ada keuntungan juga ya Pak ya? Secara komersil Bu ya. Nah, tadi kan kalau saya tidak salah dengar panjenengan juga melibatkan wali murid nggih Pak sebagai konsumen untuk mensukseskan program panjenengan nggih Pak. Lah, apakah dari sekolah panjenengan tadi mendatangkan wali murid ke sekolah untuk membeli produk tersebut atau bagaimana Pak rencananya nanti? Untuk pemasaran nanti, karena kebetulan di sekolah kami itu adalah dekat dengan pasar ya, itu dekat itu hasilnya berdampingan dengan pasar. Jadi nanti kita bisa langsung kita titipkan kepada salah satu pedagang untuk dipasarkan di situ. Untuk ke wali murid nanti kita bisa lakukan lewat media sosial saja Bu. Kita manfaatkan grup-grup WA dan juga IG dan juga YouTube dari sekolah yang sekarang alhamdulillah banyak subscribe-nya dan juga viewersnya. Nanti kita bisa manfaatkan itu, mungkin dari itu para wali murid dan juga konsumen bisa mungkin kalau minat langsung ke sekolah kami atau bisa WA, nah nanti bisa kita kirimkan apa yang menjadi pesanan produk kita. Oke, luar biasa Pak program panjenengan Pak untuk mengatasi sampah Pak. Yang semula sampah itu merupakan barang yang tidak berguna menjadi barang yang tepat guna dan ada ada hasilnya ya Pak, ada peluang di dalamnya, peluang usaha nggih. Kita tidak langsung sekolah mengajarkan kewirausahaan pada anak nggih Pak nggih. Oke, bagus sekali Pak program panjenengan terkait dengan masalah sampah ini lah. Sekarang selanjutnya komitmen dari panjenengan dan rekan-rekan guru terutama di SD panjenengan supaya program tersebut itu tidak hanya berhenti di tengah jalan tapi berkelanjutan. Kira-kira komitmen seperti apa dari sekolah panjenengan Pak? Untuk komitmen kita akan melakukan keterbukaan Bu, terutama di dalam anggaran dan juga di dalam pengelolaan
barang-barang ataupun pelibatan dari semua anggota sekolah. Kita akan terbuka, misalkan nanti kita di kemudian hari kita dapat uang atau kita dapat untung, kita akan selalu melaporkan keluar masuk sesuai dengan hal yang sesuai yang ada. Dan nanti yang memegang adalah juga organisasi tersebut, bendahara kita terbuka, karena keterbukaan itu pasti akan membawa kebaikan untuk kita, sehingga tidak ada semacam pemikiran-pemikiran yang negatif, karena suatu program kalau kita tidak terbuka pasti juga nanti akan kesulitan dalam berkembang. Oh, nggih. Lah, apakah dari komitmen itu tadi panjenengan melibatkan pihak lain, Pak, supaya program panjenengan tetap berkesinambungan? Atau cukup dari pihak sekolah saja? Saya kira pihak sekolah saja cukup, Bu, karena untuk wali murid itu sudah nanti dari murid, untuk Bapak Ibu guru kita nanti juga kita melibatkan untuk menjadi seorang bendahara, dan kita juga melibatkan penjaga juga untuk selalu mengawal program-program ini. Saya kira karena banyak personelnya, untuk pihak lain saya kira kurang belum membutuhkan, gitu. Mungkin dari pihak intern dulu cukup. Oke. Terima kasih Pak Ter, panjenengan sudah menjelaskan tujuan dari rencana panjenengan, kemudian rencana-rencana panjenengan, kemudian nantinya diterapkan seperti apa di sekolah, terus juga panjenengan juga punya komitmen yang kuat supaya rencana panjenengan terkait dengan sekolah Anda yang bebas sampah itu sangat luar biasa. Semoga bisa terlaksana dengan baik, ya Pak Ter, dan semoga coaching kita hari ini dapat membantu panjenengan mengatasi memberi solusi atau mengatasi masalah dari apa yang panjenengan alami di sekolah gitu ya Pak Ter, nggih? Nggih. Semoga dari coaching kita ini bisa berlanjut untuk permasalahan berikutnya, Pak Dar, nggih. Tidak hanya untuk kasus ini saja, mungkin selain waktu kita bisa untuk membahas permasalahan lain, ada solusinya, begitu nggih Pak Dar, nggih? Iya, siap Bu. Oke, terima kasih Pak Dar, Bu Nur Saforal, untuk coaching kasus yang pertama atau praktek yang pertama. Saya cukupkan, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Darmanto sama Bu Novia Rinta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil dari pengamatan saya, hasil observasi saya, berdasarkan percakapan coaching Pak Darmanto sama Bu Rinta dengan alur Tirta, ada beberapa kompetensi inti yang saya amati, diantaranya adalah yang pertama, kehadiran penuh atau present. Bu Rinta sebagai coach sudah hadir secara utuh bagi coaching dan sudah bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka. Bu Rinta sabar mendengarkan Pak Darmanto dengan masalah-masalah yang dihadapi Pak Darmanto, dan Bu Rinta juga ada rasa ingin tahu yang lebih banyak tentang permasalahan Pak Darmanto, sehingga dapat dihasilkan tujuan yang diinginkan Pak Darmanto dengan melakukan percakapan coaching ini. Untuk kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Bu Rinta di sini sebagai coach sudah fokus dan pusat komunikasi sudah pada diri coach itu sendiri. Dan percakapan tadi Bu Rinta sudah menjadi pendengar yang aktif dan juga sudah baik, karena di sini saya lihat dan saya dengarkan Bu Rinta sebagai coach sudah banyak mendengarkan, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jadi coach lebih banyak berbicara, itu jadi sudah sesuai dengan kompetensi inti yaitu mendengarkan secara aktif. Dan juga pada percakapan tadi dengan coach
coach sudah bertanya dan mengucapkan intonasinya itu tertentu, tidak hanya standar intonasi. Jadi ada kata-kata yang coach menggunakan intonasi agak tinggi, ada kalanya menggunakan intonasi rendah, melambat, cepat, dan bahkan ada beberapa intonasi dengan menggunakan tekanan. Dan ini membantu coach untuk berpikir lebih aktif untuk mengatasi masalahnya itu sendiri. Yang kompetensi yang inti yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Coach sudah membuat pertanyaan yang berbobot yang mana mampu menggugah coach untuk berpikir dan menstimulasi pemikirannya sehingga memunculkan hal-hal yang tadinya belum terpikir dengan masalahnya coach, itu tadi masalah sampah, dan akhirnya sudah terpikir solusi dari masalah yang ada pada coach. Coach di sini sudah mengungkapkan nilai dalam diri dan mendorong dirinya sendiri untuk membuat aksi bagi pengembangan diri coach itu sendiri dan kompetensi pada coach, sehingga yang tadinya bermasalah jadi sudah menemukan solusi dengan coach sendiri yang berpikir. Yang ketiga adalah kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini coach sudah membuat pertanyaan yang mampu menggugah coach untuk berpikir dan menstimulasi pemikirannya sehingga memunculkan hal-hal yang tadinya belum terpikir untuk mengatasi masalahnya, dan akhirnya coach sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Coach di sini dapat mengungkapkan nilai dalam diri dan mendorong dirinya sendiri untuk membuat aksi bagaimana mengembangkan dirinya sendiri. Dan sebagai coach, Bu Rinta sudah menggunakan beberapa pertanyaan berbobot, diantaranya menggunakan kata kunci setiap pertanyaan yang diberikan kepada coach. Dan juga Bu Rinta membantu coach untuk mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri, permasalahan yang dia hadapi dia paham, dan bahkan dia dapat melakukan aksi nyata untuk solusi yang terbaik untuk permasalahan dari coach itu sendiri. Untuk kompetensi inti, coach sudah bagus sekali, sudah lengkap mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sudah dilakukan oleh semua. Ya, cukup dari saya observer. Oke, terima kasih. Berarti untuk sesi 1 sudah, Nje? Iya. Iya. Berarti udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dar, Bu Nur Safora yang saya hormati, kita ketemu lagi untuk membahas kasus selanjutnya, yaitu kasus yang kedua. Oke, terkait nanti saya di sini sebagai pengamat, terus kemudian Bu Nur Safora sebagai coachnya, kemudian Pak Darmanto sebagai coachnya. Kita langsung mulai saja, Nji. Sebelumnya di sini saya sebagai pengamat melakukan pra-observasi dulu. Jadi saya sama coachnya itu mengadakan dialog atau percakapan, persiapan sebelum coach itu melakukan coaching.
gitu J. Berarti saya dengan Pak Dar kita menyamakan persepsi dulu J Pak Dar J. Nggih Bu, siap. Oke, kita mulai saja untuk praobservasinya. Yang pertama Pak Dar, sebelum panjenengan melakukan coaching pasti punya persiapan Bu Pak Dar. Kira-kira target apa yang akan panjenengan capai sebagai coach? Untuk target, saya akan memberikan beberapa solusi dengan kemauan dari coachingnya. Artinya di sini saya hanya memfasilitasi saja. Untuk pemberian solusi saya sepenuhnya saya kembalikan ke coachingnya Bu. Begitu J. Berarti panjenengan hanya memberikan penguatan J Pak Dar dan motivasi gitu J. Oke. Selanjutnya Pak, untuk kompetensi coaching yang akan panjenengan kembangkan yang ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang akan panjenengan itu ketiga-tiganya atau hanya salah satu J Pak? Saya kira nanti ketiga-tiganya bisa kita terapkan agar dalam penyelesaian daripada kasus pada coaching nanti bisa terselesaikan dengan alur tirta yang sesuai dengan prosedur penyelesaiannya. Oke, berarti langsung ketiga-tiganya panjenengan nanti akan terapkan nih Pak J. J, berarti Pak Dar sudah siap J Pak menjadi coachnya Bu Nur Safora J Pak. Nggih Bu, siap. Siap, ya. Nah ini yang terakhir Pak, sebelum panjenengan nanti akan melaksanakan coaching, indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai dari proses coaching nanti? Indikatornya nanti coach bisa mendapat solusi yang paling tidak pencerahan dari hasil konsultasi kita, sehingga nanti di dalam pelaksanaan kedepannya bisa lebih baik. Begitu nggih Pak nggih. Hasil akhirnya nanti adalah solusi nggih Pak ya. Betul. Ada permasalahan. Oke. Karena panjenengan saya kira sudah siap menjadi coach terhadap permasalahan yang nantinya akan diungkapkan oleh Bu Nur Safora. Saya kira untuk kegiatan praobservasinya saya cukupkan karena panjenengan sudah matang sebagai coachnya. Semoga nanti berjalan lancar. Oke, terima kasih. Kita akan mulai proses coachingnya antara Pak Darmanto sebagai coachnya dan Ibu Nur Safora sebagai coachingnya. Di sini kasusnya ini terkait dengan seorang anak yang memiliki suatu permasalahan ya Bu Nur Safora ya. Nah, nanti di sini Bu Nur Safora akan berperan sebagai murid SMP pastinya, dan Pak Darmanto nanti sebagai coachnya, sebagai guru, sebagai wali kelasnya gitu. Nah, monggo dipersilahkan proses coachingnya. Monggo Pak Darmanto, Bu Nur Safora dipersilahkan. Pak Dar, siang Pak Dar, sebentar. Oh iya, mari ke sini nak. Ada apa nak Denis? Mau cerita nih Pak, ada masalah. Oh nih. Gitu. Monggo cerita, ada apa sama gini Bapak loh, ya? Gini loh Pak, ini tuh teman satu kelas itu loh Pak. Itu kan ada anak yang susah banget diajak kerja kelompok. Kemarin dapat tugas diskusi matematika, diskusi IPS. Tapi anaknya nggak mau Pak, anaknya itu sendiri aja, menyendiri, diajak itu nggak mau, malah diam aja. Terus tahu-tahu udah diselesain Pak, dibilangin malah marah-marah, saya malah dibentak-bentak. Nah ini anak-anak satu kelas malah mengucilkan. Saya bingung Pak sebagai ketua kelas, gimana nih Pak ya? Oh begitu ya. Ya udah begini nak Denis. Coba sekarang duduk ya di sini dulu. Iya Pak. Kita cari solusinya. Kita sebelum sampai pada kasus itu, nak Denis, yang pertama
tujuan Nak Denis menghadap Bapak ini apa ya? Gini ya Pak, saya itu pengen itu di kelas kita itu loh Pak, itu si A itu nggak kayak gitu lagi. Waktu diajak diskusi itu biar mau gabung gitu loh Pak, nggak diam aja, diajak diskusi malah diam aja. Terus saya bilangin marah-marah, saya itu ingin itu kita itu aman nyaman gitu loh Pak di kelas sama teman-teman, jadi nggak ada mengucilkan lagi lah. Ini kan anaknya dikucilkan sama teman-teman Pak, saya juga kasihan tapi juga gregeten lah, wong dianya nggak mau diajak kerja sama, maunya sendiri terus kok Pak. Gemes saya Pak, pengen tak uwel anaknya itu. Oh begitu ya, jangan ya. Kita selesaikan masalah jangan dengan kekerasan. Itu juga teman kita. Nah, baik, mari kita beri solusi yang terbaik agar teman kamu tadi bisa sadar. Nanti bisa kita berikan, atau pelajaran-pelajaran bisa kita berikan. Nah, begini, apa yang kamu lakukan di saat teman kamu itu melakukan hal tersebut? Di sini kan, apa yang ada dalam benakmu? di sini kan kemarin kan waktu pelajaran matematika ya Pak ya, saat Ya. saya itu dijadiin satu kelompok sama Pak Yanto itu. Satu kelompok itu ada 3 anak. Itu kan disuruh Pak Yanto untuk ngukur-ngukur. Lah, di situ kan sudah bawa apa namanya? Benang toh Pak. Saya sudah bawa benang. Lah, itu si A itu sudah saya suruh bawa penggaris loh Pak. Itu tuh malah nggak bawa. Terus akhirnya teman satunya yang menyiapkan penggaris, padahal dia sudah menyiapkan kertas folio loh Pak. Lah saya itu Gitu. lah si A itu malah diam saja, diajak diskusi membahas apa yang disuruh Pak Yanto itu toh, dianya malah diam saja Pak, nggak mau bantu, nggak mau apa namanya, nggak mau mengerjakan. Nah saya sama teman satunya akhirnya kan yang menangani semua Pak, yang mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru matematika Pak. Oh gitu ya, baik Nak Denis. Kira-kira yang kamu inginkan tadi, si A tadi seperti apa? Itu Pak, pengennya itu ya dia ya juga mengerjakan Pak, nggak diam aja cuma dapat nilai tok, numpang nilai itu namanya Pak. Harusnya kan dia kan juga ikut mengerjakan sama kita-kita, jadi kan kita kan bekerja bersama-sama, nggak hanya saya sama teman saya terus si A itu ikut-ikutan nilai aja, diam aja, dibilangin malah marah-marah. Pengennya itu mau bekerja sama Pak. Oh gitu, jadi intinya Nak Denis ingin si A itu berubah ya? Iya Pak. Berubah dari seperti itu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan Nak Denis agar si A itu berubah? Apa ya Pak ya, kalau diuwel-uwel gimana Pak, kapok enggak ya Pak ya? Loh jangan, nanti kalau kita melakukan penyelesaian masalah dengan kekerasan, itu nanti tidak bisa menyelesaikan masalah, malah tambah menjadi masalah, karena si A itu kan punya orang tua. Nanti kalau orang tuanya nggak terima, bagaimana? Kan nanti repot. Iya. Nanti saya ikut dimarahi ya Pak ya? Iya, nanti kamu juga diul bisa-bisa. Wah, nggak mau Pak. Lah nek gitu gimana ya? Tak itu aja po ya? Tak ajak dengan halus aja po ya Pak ya? Saya merayu-rayu gitu ya, tak ajak halus mungkin dengan perkataan saya nggak marah-marah, terus dia mau ikut bekerja sama ya Pak ya? Saya akan bicara dengan halus, lembut, terus saya nggak marah-marah, saya sabar, itu ya Pak ya. Nah itu mungkin bisa memberikan simpatik kepada si A. Nah karena kira-kira hal seperti itu ada hambatannya enggak ya kira-kira Nak Denis? Malah ya banyak ya Pak, teman-teman itu pada itu Pak nggak suka sama si A Pak, hambatannya ya banyak sekali Pak. Lah nanti kalau saya halus nanti malah saya dikira pro Pak, gimana nanti?
saya dikira itu sama si A, padahal itu anak-anak kelas kita itu pada ngucilkan dia loh Pak, karena dia itu kalau diajak kerjasama, diajak kompak sekelas itu nggak bisa sendiri loh Pak, hambatannya banyak sekali. Oh begitu. Iya, anak-anak satu kelas loh Pak, pada nggak suka. Begini saja, nanti untuk penyelesaiannya, apakah nanti anak-anak yang tidak suka itu kamu beritahu dulu Nak Denis, bahwa nanti untuk penyelesaiannya untuk si A itu dengan pendekatan yang halus, jadi tidak terjadi miskomunikasi. Jadi itu ya Pak ya, saya berusaha untuk mendekatkan, memberi pengertian sama teman-teman dulu. Terus setelah itu saya bilang bahwa saya itu mau dengan sabar dan halus dengan si A, agar mereka itu nggak salah paham sama saya ya Pak ya. Terus saya seperti itu. Terus saya itu baru mendekat dengan si A itu tadi. Terus saya itu ajak dia untuk membahas diskusinya sampai dia mau dan mau legowo gitu ya, soalnya orangnya itu marah-marah loh Pak. Kemarin meja aja dilempar loh Pak, meja itu dilempar. Oh gitu ya. Iya, meja itu dilempar karena saya itu nyuruh dia untuk bekerja kelompok. Dianya marah-marah, meja dilempar gini sampai Pak Guru sampai kaget Pak Yanto itu. Pak Yanto itu ya mungkin kalau pendekatannya dengan halus dan sabar mungkin tidak terjadi seperti itu ya, artinya dia tidak lebih marah. Ya apabila Nak Denis ya mau melakukan istilahnya pendekatan kepada si A tadi, nah kira-kira peluang Nak Denis untuk menyadarkan si A tadi, misalkan dibuat angka skala 1 sampai 10, itu kira-kira Nak Denis bisa nggak membuat perubahan kira-kira dengan kekuatan seperti ini? Kemarin kan itu begini Pak, kemarin kan si A itu kan berarti kalau dibuat skala itu kategorinya posisinya itu ya Pak ya 4, karena dia udah terlalu sih Pak ya. Terus kalau saya berusaha itu pengennya itu dia itu paling tidak itu 7 Pak, kategori 7. Oh gitu. Nah sekarang kalau kamu Nak Denis dengan kekuatan seperti yang sudah, atau dengan keadaan kamu di sekolah seperti itu, kira-kira kamu berada di angka berapa untuk menyadarkan si A tadi? Kalau saya sendiri sih itu Pak, maksudnya angka 6. Tapi kalau saya mungkin minta bantuan teman-teman mau saya ajak, terus teman-teman mau agar mendekat ke si A itu biar merasa temannya banyak, biar merasa nggak dikucilkan, mungkin tingkat saya untuk membuat dia mau bekerja sama bisa mencapai 8 Pak. Ya itu kan berarti angkanya lebih tinggi kedudukannya, artinya peluang kamu untuk menyadarkan si A itu lebih terbuka. Nah kira-kira untuk melakukan program itu atau untuk menyadarkannya si A tadi, siapa saja yang terlibat ya Nak Denis? Saya itu Pak, ajak Bapak ya Pak ya, Bapak kan wali kelas, saya ajak ya Pak ya. Nanti sama saya ajak teman-teman saya untuk lebih memahami si A, karena gini Pak, kemarin itu saya dengar itu si A itu di rumah ada masalah Pak, sama sama keluarganya, soalnya dia sering dimarahin ibunya. Kemarin kan saya kan tanya-tanya sama dia itu toh, ternyata dia sering dimarahin ibunya, jadi dibawa-bawa ke sekolahan, dia pengennya marah-marah terus, dilampiaskan gitu Pak. Lah apa saya itu ya juga mendekat ke sahabatnya si A juga ya, jadi saya ke Bapak, ke teman-teman sama sahabat-sahabatnya si A yang di luar sekolah ini, biar saya tahu sebenarnya itu si A itu anaknya gimana gitu ya Pak ya. Jadi saya itu malah bagus lagi, banyak
yang dilibatkan pasti akan memberikan solusi yang lebih baik karena dia orang terdekat dari si A. Lah, bagaimana strategi kamu, Nak Denis, untuk mencapai keberhasilan atau dalam artian menyadarkan si A tadi? Strategi itu apa ya Pak? Langkah-langkah ya Pak ya? Iya, langkah-langkah yang akan kamu tempuh. Yang akan saya tempuh itu pertama Pak, saya akan itu ajak dulu teman satu bangku si A itu untuk apa namanya, untuk ikut bekerja sama dengan saya, bagaimana caranya untuk membuat si A itu menjadi anak yang mau bersama dengan teman-teman yang lain, gak menyendiri lagi Pak. Terus saya juga cari informasi dari teman-teman deket si A yang di luar sekolah Pak. Dari situ kan saya tahu si A itu sukanya apa, terus kata-kata yang tidak dia suka itu kalau saya ngomong menyinggung apa. Jadi kan saya bisa lebih dekat dengan si A itu Pak. Terus saya mungkin akan itu Pak, WA dia japri Pak. Saya itu pendekatan japri gitu ya Pak ya, biar agak lebih dekat gitu. Saya japri terus agar dia itu merasa ada temen yang mendekat, gitu. Terus dia langsung bisa luluh gitu ya Pak ya. Gitu juga bagus ya Nak Denis. Berbicara masalah keberhasilan ya tadi, kira-kira Nak Denis punya ukuran nggak untuk dinyatakan untuk program ini berhasil gitu? Ada ukurannya nggak? Saya kalau saya ukur itu kalau si A itu sudah mau ngomong dengan teman-teman terus bisa jajan bareng Pak. Soalnya dia nggak pernah jajan kok Pak, mau jajan bareng. Terus dia mau bekerja kelompok waktu diskusi. Ini kan kemarin diberi tugas Pak Yanto matematika, disuruh apa namanya menggambar bangun-bangun yang ada di rumah untuk dicari volume-volumenya. Nah itu apa saya main ke rumah aja, jadi saya kalau dia mau berarti saya sudah berhasil gitu ya Pak ya. Kalau dia mau saya ajak kerja kelompok di rumahnya atau di rumah saya untuk mengerjakan tugas Pak Yanto itu tadi, berarti saya sudah berhasil membuat dia untuk bisa bergaul dengan teman-temannya ya Pak ya. Itu juga ya, bisa. Dan nanti misalkan kalau dia ternyata sudah berubah, terus mungkin ada jangka waktu tertentu 1 atau 2 bulan, ternyata kembali lagi lah. Apakah hal tersebut sudah kamu antisipasi, Denis? Wah ya belum Pak, saya belum sampai berpikir sampai segitu. Kalau itu terjadi saya ya itu nanti ya saya ulang lagi seperti kemarin, saya dekatin lagi, saya ajak teman-temannya lagi, terus saya ajak teman-teman sekelas untuk tidak mengucilkan dia. Kalau ya berarti kalau begitu ya berarti kan ada kesinambungan atau artinya jangkanya ada jangka waktu yang panjang ya di dalamnya, artinya masih tetap dikawal begitu ya. Iya. Terus tak itu Pak, apa namanya, yang penting nanti tugas-tugas beres, dianya sudah nggak dikucilkan, terus kita bisa bermain, terus satu kelas nanti kompak gitu Pak. Gitu. Berarti kalau kita simpulkan ya, kasus dari A tadi kok dia berbuat seperti itu, kira-kira faktornya apa saja? Kayaknya itu Pak, mungkin dia itu ada masalah dengan keluarganya Pak. Kalau kemarin saya tanya-tanya gitu, iya ada masalah dengan keluarganya, terus dibawa ke sekolah. Iya dibawa ke sekolah, tapi kan anak-anak kan nggak mau tahu kalau dia itu ada masalah. Kalau diperlakukan seperti itu kan akhirnya kan anak-anak juga jengkel Pak. Apalagi masalah rumah kok dimarahin ibunya, kok nggak mau kerja sama, marah kok lama sekali. Kan berarti itu intinya itu ya, berarti di rumah ya, di rumah masalah istilahnya rumah dimarahin broken home.
Iya, kayaknya iya Pak Darmanto. Apa ibunya itu apa bapak dan ibunya pisah atau bapaknya ibunya pergi ke luar kota atau gimana itu Denis? Itu bapaknya itu Pak, apa namanya, kerja di luar kota. Terus ibunya itu serabutan di rumah. Lah dia punya banyak adik. Oh gitu. Iya, terus Jadi dia dia itu, juga mungkin kurang kasih sayang ya. iya Pak, kurang kasih sayang. Akhirnya di sekolah marah-marah sama teman-temannya. Oh begitu. Jadi ini eh, mau tidak mau selain nanti melibatkan eh, teman atau teman dekat, berarti nanti Kak Deni juga pendekatan kepada orang tua juga, Iya begitu Pak, kan? Kalau iya. Saya sebenarnya itu Pak kenal sama adiknya si A Pak. Saya tahu adiknya si A Pak, karena adiknya itu teman adik saya juga. Jadi saya sebenarnya itu kalau mau main itu, kalau nggak ada masalah di sekolahan ya mau, tapi karena ada semasalah saya nggak mau main. Lah ini karena kata Pak Darmanto bagaimana solusinya, ya akhirnya saya besok akan main ke rumahnya Pak. oh gitu. Tapi ibunya kamu belum kenal ya sama ibunya si A? Belum, kalau ibunya Belum. saya belum. Nah, nanti kalau kamu ke sana ya datang dengan baik-baik. Apa yang kamu lakukan di sana dengan kalau ketemu dengan ibunya? Ya saya pura-pura nggak tahu masalahnya dulu Pak. Saya pura-pura nggak tahu masalah Ya, terus si A itu. Terus saya akan mendekati ibunya. Terus saya itu pengen akrab dengan si A. Saya nggak cerita tentang masalah si A di sekolah. Nanti malah ibunya marah-marah. Nanti malah si A-nya dimarah-marahi oleh ibunya. Jadi saya ya pengenlah deket sama si A melalui teman adik saya, dan saya juga mendekat ke ibunya itu tadi Pak. oh gitu ya. Ya, bagus itu Denis. Kira-kira hambatan atau gangguan apa saja yang akan terjadi saat program ini kamu jalankan? Gangguan atau hambatan? Tadi kan dari teman-teman, tapi insya Allah bisa kok Pak. Teman-teman nanti bisa tak ajak kerja sama. Soalnya kan yang penting kan kelas kita kan kompak Pak. Terus hambatan yang kedua itu mungkin saya cari waktu Pak. Soalnya kan saya juga ikut ekstra drum band Pak. Jadi kan mau ke rumahnya si A kan juga harus bagi waktu. Kalau enggak besok itu aja habis ekstra saya tak mampir ke rumahnya untuk bicara sama ibunya si A bahwa saya pengen lebih akrab dengan anaknya. Jadi saya boleh untuk sering main ke rumahnya si A. Oh gitu. Baik. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab kamu terhadap program atau solusi ini, apa yang menjadi komitmen kamu, Denis, untuk memberikan solusi terhadap kasus ini ya? Saya itu berkomitmen itu pengennya itu si A bisa di kelas itu bisa nyaman gitu loh Pak. Waktu pembelajaran sama guru-guru itu bisa nyaman, dan si A itu nggak seperti itu lagi. Terus saya akan berusaha untuk mendekat dengan si A itu bagaimanapun caranya, dan mengajak teman-teman untuk tidak mengucilkan si A lagi. Kalau kelasnya nyaman dan enak kan, kita kan belajar pun juga enak Pak. Oh gitu. Kalau komitmen kepada mungkin orang tuanya ada nggak? Ya sama orang tuanya ya saya akan sering itu Pak, berusaha untuk kalau ada waktu sering main lah ke rumahnya si A, agar si A itu di rumah itu juga punya temen juga, temen diajak ngobrol juga. Jadi kan kalau ibunya tahu si A punya temen dan saya sering main kan, mungkin kondisi si A sama ibunya bisa kembali enak lagi Pak, enggak itu lagi karena kan ada temennya di rumah. Nanti saya akan sering main, Ya. kerja kelompok gitu Pak. Ya, ya bagus. Baik,
Nak Denis, setelah melakukan percakapan ini, kesan atau pesan apa yang ada dalam diri kamu sekarang? Setelah kamu tadi bercerita panjang lebar, tadi Bapak juga bertanya kepada kamu, apa yang kamu rasakan sekarang? Wah, plong Pak. Alhamdulillah saya plong Pak. Tadi awalnya kan saya bingung Pak. Ini gimana sih? Ini kok nggak mau diajak kerja sama di kelas itu nggak nyaman. Iya. Anak-anak pada ngucilkan. Sekarang saya ada solusi. Nanti anak-anak akan saya ajak mendekat dengan si A. Saya akan mendekat dengan ibunya. Dan mungkin besok si A bisa dijak kerja kelompok lagi Pak. Di kelas bisa enak lagi Pak, nyaman lagi Pak. Terima kasih Pak Darmanto, dibantu. Oh iya. Terus bagaimana tindak lanjut kira-kira setelah melakukan percakapan ini, apa yang tindak lanjutnya dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini Pak, saya akan ke rumah si A. Ke rumah si A dulu untuk menyelesaikan tugas matematika yang kemarin. Kan ada waktu 3 hari. Berarti saya sebelum 3 hari saya akan ke rumah si A dulu sama teman satu kelompok lagi untuk mengerjakan itu. Kan disuruh Pak Yanto untuk menggambar bangun yang ada di dalam rumah, di perabotan rumah Pak. Saya tak main ke rumah si A. Terus besok saya akan mengajak teman-teman untuk tidak mengucilkan lagi Pak. Berarti sebelum minggu depan semoga sudah tidak ada ketidaknyamanan lagi di kelas Pak. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Berarti Nak Denis, kamu ada pencerahan ya setelah tadi bercerita apa saja yang menjadi permasalahan kamu kepada saya selaku wali murid. Ada sedikit pencerahan begitu ya? Iya Pak. Ada yang mau dikatakan lagi? Udah Pak, ini nanti mau jamnya itu Pak, Buria Pak, bisa Inggris. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Pak Dar, terima kasih. Baik. Ya. Ya, nanti tolong ya setelah kamu bertemu dengan orang tuanya dan bertemu dengan teman sebangku dan sebagainya, nanti laporan lagi ya gimana perkembangannya. Apakah Pak. si A ada perubahan gitu ya? Iya Pak, siap Pak. Besok ya Pak ya. Oh iya Besok ya, saya terima tak kasih. cari Pak Dar lagi di kantor ya Pak ya. Oke, ya, Pak. oke, siap. Saya kembali ke kelas Ya, dulu sama-sama. Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini Pak Dar sama Bu Nur Safora ternyata sangat mahir ya memerankan sebagai murid dan guru. Aku ternyata punya bakat terpendam jadi artis ya. Maksudnya mendalami perannya Pak Bu. Jenengan kan. Terima kasih Pak Darmanto dan Bu Nur Safora atas kegiatan coachingnya, berjalan sangat luar biasa. Panjenengan berdua mendalami perannya sebagai murid dan guru nggih. Muridnya membawa permasalahan di kelas, Pak Darmanto sebagai guru dan coachnya memberikan motivasi supaya anak tersebut bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Oke, luar biasa. Saya beri jempol 2. Perannya bagus sekali, menghayati sekali, apalagi Bu Nur Safora berperan sebagai anak SMP yang pastinya panjenengan bisa berperan seperti itu karena memang setiap hari kan bergaul dengan anak-anak nggih Bu nggih. Jadi baik dari gesturnya, terus kemudian cara bicaranya itu sudah pas Bu sebagai anak-anak yang ABG, anak-anak yang memang butuh perhatian, butuh menggali lah ibaratnya sebagai tempat curhat. Panjenengan juga sudah menguasai banget terkait dengan jadi sekolah, tapi jenengan juga menjadi seorang ibu atau orang tua di sekolah untuk anak-anak. Si Bu Nur Safora luar biasa. Sekarang tugas saya sebagai pengamat, nyun sewu bukan maksud untuk mengomentari, cuma kita sharing saja, Pak Darmanto terkait kegiatan coaching jenengan. Dan di sini panjenengan sebagai coach, saya hanya memberikan
apa nggih namanya hasil dari pengamatan saya selama panjenengan melakukan coach atau proses coaching dengan Bu Nur Sapora. Secara keseluruhan panjenengan Pak Dar sudah melaksanakan atau sudah sesuai dengan kompetensi dari proses coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk kehadiran penuh, panjenengan secara tidak langsung mendengarkan nggih, hadir di situ secara penuh, tidak apa nggih namanya, tidak fokus gitu loh, tidak terpengaruh nggih. Mungkin kan kalau di sekolah pastinya banyak sekali mungkin murid-murid yang waktu istirahat atau kemudian Bapak Ibu guru juga punya kegiatan lain, panjenengan fokus untuk mendengarkan atau bercakap-cakap dengan murid yang memang butuh untuk suatu pemecahan masalah atau solusi begitu. Terus kemudian untuk mendengarkan aktif, jelas di sini panjenengan sudah menunjukkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, terlihat dengan memberikan tanggapan dalam artian di sini apa yang Nur Sapora katakan itu panjenengan bisa memberikan pertanyaan yang pertanyaan umpan baliknya itu berupa pertanyaan itu loh, dikembangkan lagi dari jawaban Sapora gitu. Jadi secara tidak langsung panjenengan itu artinya mendengarkan secara aktif, karena panjenengan bisa mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang sudah dikemukakan Bu Nur Sapora tadi. Kemudian panjenengan juga mengajukan pertanyaan berbobot terbukti dari murid yang Bu Nur Sapora perankan tadi bisa berceritanya itu mengulang kejadian yang sebelumnya. Terkadang kan sulit anak itu, kalau apalagi anak SMP, lebih kalau punya dia introvert pasti akan tertutup dan tidak mau bercerita permasalahannya. Terus kemudian mereka juga mungkin akan beralih ke tindakan yang negatif. Tapi panjenengan di sini sudah mengajukan beberapa pertanyaan pemantik yang berbobot pastinya, sehingga coachingnya di sini lebih leluasa untuk menerangkan atau menjelaskan apa yang dia rasakan. Jadi mereka merasa nyaman dengan panjenengan sebagai coachnya di sini. Panjenengan sudah memberikan pertanyaan-pertanyanyaan pemantik untuk menggali lagi permasalahan apa, kemudian menggali lagi kira-kira anak tersebut bisa berpikir luas, berpikir kritis dengan permasalahan yang dia hadapi dan sampai anak tersebut menemukan solusinya begitu. Jadi secara tidak langsung panjenengan sudah menguasai ketiga kompetensi dari kegiatan coaching ini, Pak Darmanto. Terus kemudian untuk alur Tirta tadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Tadi saya mengamatinya panjenengan sudah melaksanakan alur Tirta mulai dari tujuan. Panjenengan mengajak anak tersebut menggali tujuannya kira-kira apa toh dari percakapan ini tadi, arahnya kemana. Panjenengan sudah ada pertanyaan seperti itu. Terus kemudian panjenengan sebelum mengajak anak tersebut untuk berdiskusi atau melakukan percakapan, panjenengan membuat anak tersebut itu rileks atau anak tersebut itu nyaman dulu sebelum panjenengan memberikan melanjutkan yang tadi. Ayo duduk di sini dulu sama Pak Guru gitu nggih. Soalnya apa? Anak itu tidak mungkin dekat dengan gurunya kalau gurunya itu tidak memiliki terkadang kan dari wajahnya saja anak-anak udah takut loh Bu, nggih Pak. Ya, seram. Padahal belum tentu wajah itu mencerminkan hatinya loh nggih. Iya. Salah seperti itulah. Mungkin dari
mungkin dari perkataan panjenengan, cara panjenengan mengajak anak tersebut merasa nyaman untuk menceritakan permasalahannya di sini, secara tidak langsung panjenengan eh, sudah melaksanakan alur cerita yang pertama, yaitu mencapai tujuan. Ya, jadi tujuannya di sini panjenengan mengajak anak tersebut memecahkan permasalahan dengan adanya solusi. Kemudian identifikasi masalah, jelas terlihat banget bahwa di sini panjenengan menggali kembali, mengajak anak tersebut mengingat runtutan kejadiannya seperti apa. Itu kok bisa sampai anak tersebut bisa mengatakan anak ini itu emosional, anak ini pendiam, tidak mau diajak kerjasama. Kalau panjenengan tidak bisa menggali kejadian sebelumnya, itu pasti anak tersebut bingung. Kenapa yo aku kok bisa menceritakan anak tersebut nggih. Kalau tidak ada pertanyaan pemantik, pasti anak tersebut juga bingung apa yang akan dikatakan. Nah, dari di sini identifikasi sudah jelas bahwa secara keseluruhan coach sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang anak tersebut alami, begitu. Terus anak-anak sebagai coachnya juga di sini mendukung ya Bu Nur Safura. Panjenengan di sini ibaratnya sebagai ketua kelas, berperan sebagai ketua kelas yang lebih aktif dan lebih terbuka, sehingga memudahkan coachnya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkembang seperti itu. Terus untuk rencana aksi di sini Pak Dar juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan rencana nyata apa sih yang anak tersebut akan dilakukan, kaitannya dengan solusi supaya anak tersebut itu bisa bergaul, bisa bekerja sama tanpa adanya emosi yang meluap-luap, tanpa mungkin tidak ada permasalahan, ternyata tiba-tiba anak itu emosi lah. Di sini panjenengan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kaitannya dengan rencana nyata yang akan dilakukan si Denis sebagai ketua kelas. Mulai dari apa tadi Bu Nur Safura, anak-anak tadi mengajaknya berdialog, kemudian mencari penyebab anak tersebut jadi pendiam, tidak mau bersosialisasi. Terus panjenengan juga anak tersebut juga ada masalah keluarga, pendekatan. Nah, di sini secara tidak langsung aksi nyatanya itu sudah terlihat dengan pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Terus yang terakhir yaitu terkait dengan tanggung jawab. Nah, Pak Darmanto sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan kaitannya untuk mengarahkan anak bagaimana melaksanakan komitmen atau tanggung jawabnya terhadap rencananya nanti yang kira-kira akan dilaksanakan. Terkadang kan anak itu cuma bisa bicara tok tapi tidak bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Jih. Nah, di sini Pak Dar juga sudah menggali lagi tanggung jawab apa toh yang akan kamu lakukan jika rencana itu memang terwujud. Tadi kan sudah jenisnya mengajaknya bermain dengan datang ke rumahnya, melakukan pendekatan dengan adiknya terlebih dahulu, Bu, suka bermain di rumahnya. Terus kemudian dari orang tuanya juga si Denis tahu seluk-beluknya begitu. Jadi antara coach dan coaching ini tidak ada sekat, ibaratnya guru dengan murid itu sudah tidak ada, seperti sahabat begitu loh. Jadinya percakapan panjenengan berdua itu mengalir saja, ibaratnya panjenengan sudah memang menghayati perannya sebagai guru dan muridnya. Misalkan saya sebagai murid di sini juga senang loh Pak, panjenengan jadi coachnya, enak gitu loh. Nah gitu loh, misalkan kita ajak bicara, misalkan ada permasalahan apa, Pak Guru, biasanya kan anak perempuan sama Pak Gurunya kan centil-centil gitu ya, ya. Soalnya murid saya di SD gitu, kalau ada Pak Guru mesti Pak Guru saya mau cerita gitu kan. Nah jadi antara guru dengan murid itu tidak ada sekatnya, soalnya tidak ada murid takut sama gurunya. Ya akhirnya dengan adanya coaching ini kita tahu bahwa antara guru dan murid itu saling saling bekerja sama, saling berkolaborasi, dalam artian guru memberikan arahan kepada murid supaya
secara tidak langsung murid tersebut akan berpikir kritis ya Bu ya, akan berkembang, pemikirannya akan berkembang. Nah nanti dengan coaching ini semoga kita sebagai guru di kelas akan menerapkannya dan nanti akan mewujudkan murid yang dengan profil pelajar Pancasila di sekolah, karena kita akan menuntut anak lebih bisa berpikir kritis, berpikir kreatif dengan bantuan kita pastinya. Seperti itu, J. Itu komentar saya setelah tadi saya mengerti panjenengan berdua melakukan percakapan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini sebagai pengamat, Pak Dar dan Bu Sapora, untuk kasus yang kedua ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi yang ketiga ini, di sini kita akan berlatih coaching. Di sini saya Darmanto sebagai pengamat, dilanjutkan Bu Nur Sapora selaku coach dan Bu Noviarinta Sulawati sebagai coach. Di sini pada kelompok kami akan membahas masalah tentang pekerjaan Ibu Noviarinta, di mana di situ nanti dia bertemu dengan sesama CGP yang akan mencurhatkan isi hatinya kepada Bu Nur Sapora selaku temannya. Baik, untuk memulai monggo saya persilahkan waktu sepenuhnya. Loh, Bu Nur Sapora, dari mana jenengan? Loh, Bu Rinta. Loh, di sini toh. Tadi dari luas Bu saya beli. Ya Allah Bu. Ngerti gitu kan kita bisa barengan Bu. Nah, sebenarnya gini loh Bu, sebetulnya aku pengen ketemu jenengan, malah ketemunya di jalan. Jenengan ada waktu nggak ya kira-kira hari ini? Wah, hari ini free Bu, anak-anak ikut ayah. Nah, alhamdulillah Bu, soalnya gini aku mau curhat nih. Bisa ya waktunya ya Bu, sebentar ya Bu? Bisa, yuk ke itu yuk, kurma yuk. Wow, ke kurma siap. Iya. Dekat dari sini toh Bu. Yuk, kita ke sana ya. Sekali-kali jajan Bu. Oke siap, kita meet up bareng. Yuk jalan. Tadi borong apa Bu? Beli susu. Si kecil itu loh mintanya susunya diganti, minta susu Hilo. Biar tinggi ke atas Bu, nggak ke samping. Katanya gitu. Secara tidak langsung itu menyindir saya itu Bu. Ya Allah, kita sama Bu, kalau sudah beranak anak itu kan mesti kan ke samping Bu. Iya. Mau ngomongin apa nih Bu? Iya Bu, sebenarnya itu ini Bu, aku bingung mau curhat sama siapa. Sudah sama teman-teman di sekolah itu anggapannya ya udah jalani aja, nggak ada solusinya. Mau WA jenengan takut ganggu, kok kebetulan jalan gitu loh, bisa ketemu di sini. Nggak apa-apa ya Bu ya, saya ajak sharing ya Bu. Oke. Ini loh Bu Nur. Ya masalah apa ya, sebenarnya ini gimana ya, dianggap masalah juga nggak masalah, tapi kalau buat aku sih masalah. Ini loh Bu, kaitannya dengan tugas kita sebagai guru penggerak ini. Secara tidak langsung kan tugasnya banyak, dan deadline-nya juga waktunya cepet banget.
Nggih, deadline-nya seminggu aja udah 2 tugas mungkin. Nah, di sisi lain di sekolah itu selain aku ngajari diberi tugas sama ibu kepala sekolah Bu. Yang pertama sebagai operator bos. Kemudian selanjutnya sebagai proktor ANBK. Terus kemudian apalagi ya Bu tadi di sekolah menyediakan itu apa namanya kegiatan apa namanya kegiatan KKG Bu, kegiatan Oh, KKG juga di situ aku juga pengurus inti sebagai bendahara plus sebagai penyedia konsumsi. Aku bingung Bu, dan kegiatannya itu bebarengan bareng-bareng semuanya di bulan Oktober ini. Aku itu bingung. Masalahnya gini Bu, yang membuat aku agak agak bingungnya gini. Ada waktu kegiatan utamaku sebagai guru, secara tidak langsung pasti akan terkuras nih. Karena apa? Pada waktu saya mengajar, saya sambil mengerjakan tugas-tugas atau tugas di CGP. Terus kemudian barengan dengan kegiatan KKG Bu. KKG itu di SD saya juga menyediakan tempat juga ya pas di bulan ini, jadinya bingung saya mau menyelesaikan yang mana dulu. Lah kebetulan bebarengan dengan ANBK itu kan kewajiban saya sebagai proktor dan wali kelas 5 gitu Bu. Saya itu sempat lupa loh Bu kalau ada simulasi. Dan saya kan kaget diingatkan kepala sekolah, Mbak hari ini simulasi. Masya Allah, saya sampai ngelos jodoh. Kok saya lupa ya? Ada itu simulasi loh Bu. Udah ada jadwal di grup juga. Saya ikut, sudah saya lihat di grupnya itu ada kegiatan jadwalnya juga sudah ada. Kok yo sampai lupa. Saya gunakan alasannya menjadi guru penggerak juga tidak etis toh Bu, mosok hanya mencari kambing hitam dengan kesalahan saya sendiri. Nah, saya itu bingung, mungkin dengan bertemu jenengan itu ada solusi atau pemecahan masalahnya gimana gitu. oh gitu. Berarti jenengan itu patut banget ya sebagai guru, sebagai operator, sebagai proktor ANBK, CGP juga yang tugas-tugasnya deadline, KKG, malah sekolah jenengan itu dipakai untuk tempat KKG itu sendiri ya, masih Yeah. menjadi pengurus inti yang menyiapkan snack untuk KKG di sekolah, masih menjadi bendahara bos, dan akhirnya dampaknya salah satunya jenengan simulasi lupa ya Bu ya, sampai-sampai Jadwalnya diingatkan lupa Bu. jadwalnya, Iya, sampai jadi lupa ya, sampai diingatkan oleh kepala sekolah. Nah, dari percakapan kita ini nanti harapan Bu Rinta untuk di akhir percakapan kira-kira apa Bu? gini Bu, kalau bisa nggih, kegiatan yang saya lakukan itu bisa saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab Bu. Jadi semuanya itu bisa terlaksana dengan baik dan saya bisa mengatur waktu begitu. Soalnya di sekolah kegiatan saya juga banyak, saya bisa mengatur waktu dan tanggung jawab saya sebagai guru. Begitu juga dengan di rumah, saya juga punya keluarga, punya anak kecil Bu yang masih 2 tahun. Jadi saya itu di sini harapannya bisa menyelesaikan pekerjaan semuanya dari tugas-tugas yang saya emban, kemudian bisa mengatur waktu begitu Bu, memanage waktu begitu. Oke Bu, berarti jenengan itu ke depannya nanti setelah percakapan kita ini jenengan dapat bertanggung jawab dengan peran jenengan sebagai guru, sebagai ibu, dapat mengatur waktu sehingga tugas-tugas jenengan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, di sini menurut Bu Rinta itu sendiri tanggung jawab yang seperti apa? Tanggung jawab itu seperti apa? Kalau menurut saya itu tanggung jawab itu suatu kewajiban yang harus saya lakukan Bu. Berarti wajib dilakukan ya Bu Gitu. ya. Walaupun Nah,
Mm-mm. Walaupun sibuk, sesibuk sibuk Mm-mm. apapun itu, kalau bertanggung jawab berarti harus dilakukan semuanya gitu ya Bu ya. Betul. Soalnya gini Bu, pada awalnya kan saya itu santai, masalahnya tidak bebarengan jadwalnya. Lah kebetulan di bulan Oktober ini semua tugas yang saya emban, yang saya peroleh atau yang ditugaskan dari kepala sekolah itu bebarengan, Bu. Begitu. Jadi saya itu bingung mengatur waktunya. Masalahnya deadline-nya sama, kemudian eh, ternyata kalau untuk padahal niat saya itu mohon maaf dulu sebelum ada kegiatan yang banyak ini, semua kegiatan alhamdulillah bisa saya laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, tapi dengan banyaknya tugas yang berbarengan ini, saya merasa keteteran Bu, apalagi mungkin usia dan kondisi fisik nggih Bu yang tidak memungkinkan, mungkin loh itu salah satu faktornya. Jadi hasilnya juga nggak bisa maksimal. Saya agak gelo dalam artian kok nggak bisa ya saya mengemban tanggung jawab seperti itu. Nah, sedangkan untuk mengatur waktu itu sendiri Bu Rinda, mengatur waktu antara operator, proktor, JGP, KKG sebagai ibu rumah tangga, sebagai bendahara, bisa dijelaskan lebih mendalam lagi Bu, mengatur waktu yang seperti apa yang Bu Rinda inginkan itu? Gini Bu, kalau untuk bendahara, alhamdulillah di sini saya sebagai operatornya Bu, untuk pengelolaan keuangannya itu ada teman, jadi kita punya tim. Jadi tim itu terdiri dari yang mengatur keuangannya dalam artian yang memegang uang, okay. Terus ada tim operatornya saya, kemudian ada yang pembuatan SPJ juga ada. Sebenarnya itu. Terus lagi untuk yang proktor ANBK, di sini juga saya juga punya tim ada dua, yaitu saya sebagai proktor dan kemudian tim teknisnya. Jadi di sini saya bisa mengajak teman saya membagi waktu, saya menyelesaikan tugas yang lain, teman saya sebagai tim teknisnya itu di sekolah membantu saya, Bu. Dan saya ajari bagaimana cara untuk mengoperasikan kegiatan AIBK supaya berjalan lancar. Jadi tidak hanya saya yang bisa sebagai proktor, jadi teman saya yang teknis itu juga bisa gitu. Jadi saya punya uh, apa ya namanya, ibaratnya pengganti lah kalau saya misalnya berhalangan untuk hadir. Kalau untuk KKG sendiri sama Bu, saya di sini juga punya tim juga, meskipun saya bendahara dan sebagai tuan rumah, saya mengajak panitia yang lain, terutama yang perempuan, untuk membantu saya dalam mengatasi keuangan. Jadi saya yang ibaratnya membuat pembukuan, teman saya nanti yang di depan sebagai apa ya namanya, yang menerima pemasukan atau iurannya dari guru-guru atau dari sekolah. Gini Bu, untuk penuh tanggung jawab, mengatur waktu, menyelesaikan pekerjaan yang telah Bu Rinda lakukan, bila seandainya kita buat level nih Bu, antara ring posisi 1 sampai 10, kira-kira untuk saat ini Bu Rinda itu dalam tanggung jawabnya, pengaturan waktunya dan penyelesaian pekerjaannya itu masuk dalam ring berapa itu? 1 sampai 10. Kalau untuk yang bulan-bulan ini 7 itu sudah bagus Bu. Saya menyadari soalnya betul saya berusaha untuk bertanggung jawab dengan tugas saya, tapi terkadang kondisi dari fisik saya sendiri, mungkin dari keluarga dalam artian anak kecil kan tidak bisa kita prediksi gitu, mungkin dia sehat, sakit, rewel, jadi ya agak keteteran. Akhirnya saya ya 7 itu sudah bagus sekali untuk saya saat ini, kekuatan saya. Yang ingin Bu Nuarinta, yang ingin Bu Noviarinta capai itu kira-kira ingin mencapai level berapa untuk besoknya? Ya, saya tidak muluk-muluk Bu, sudah sampai 8, 9 itu sudah bagus. Sampai level Yeah. 8 ya. Untuk level 8 itu tanggung jawab yang seperti apa bisa masuk ke dalam level 8 kira-kira?
Ya, ini kalau saya kan berkaca dari pengalaman yang tadi Bu, simulasi sampai saya diingatkan kepala sekolah itu saya malunya luar biasa. Nah, dari situ saya berusaha untuk meningkatkan kinerja saya dalam artian tanggung jawab saya di sekolah itu ya sebagai guru dan mengawal anak-anak sukses ANBK. Jadi saya bagaimana caranya saya buat prioritas dulu, ANBK harus saya sukseskan dulu karena kan minggu depan itu sudah gladi bersih. Jadi itu saya utamakan dulu di sekolah. Jadi saya di sekolah saya utamakan untuk ANBK. Terus kemudian untuk kegiatan yang lain seperti kerjakan malam hari Bu. Terus untuk operator bus juga sama karena memang deadline-nya masih bulan Oktober akhir. Saya saya cari waktu supaya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai pembantu bendahara begitu Bu. Kalau untuk KKG aman Bu, alhamdulillah teman-teman saya sudah tahu, sudah paham. Oh iya ternyata teman saya ini super sibuk katanya seperti itu. Akhirnya mereka berani membantu meskipun saya tidak hadir tidak masalah. Yang penting tugas saya sebagai bendahara sudah dijalankan seperti itu. Nah, Bu Nuarinta untuk mencapai ke dalam level 8 ya tadi ya Bu ya. Level 8 itu kira-kira ada enggak hambatan-hambatan yang menyebabkan sulit untuk mencapai level 8 itu tadi? Kalau hambatan itu dari diri saya sendiri Bu. Pertama dari dalam diri saya sendiri. Yang kedua itu sebenarnya faktor apa ya, kalau dari luar itu ya anak saya Bu, karena kan masih 2 tahun, masih butuh saya dalam artian sama Mbah itu beda kalau dengan saya. Kan kalau terus untuk diri saya sendiri kalau diri saya sendiri itu saya kurang bisa mengatur waktu. Mana yang lebih saya prioritaskan, mana yang memang masih bisa saya tunda untuk pengerjaannya. Terus untuk faktor dari luar, terutama anak, bukan maksud anak sebagai penghambat, bukan, cuma di sini ngepasi mungkin kondisi cuaca juga tidak mendukung ya Bu, mesti sakit batuk, pilek, pasti rewel ya. Dan pada waktu saya mau lembur malam, anak tersebut minta ditidurkan dan secara tidak langsung saya juga lelah. Saya juga lelah pastinya ikut tidur. Nah, kebablasan sampai pagi. Nah, itu Bu, itu hambatan dari diri saya dan mungkin faktor fisik. Hambatannya begitu, berarti dari Bu Rinta sendiri, saya sendiri, dari anak, dari keluarga, atau adakah hambatan dari sekolah Bu? Di sekolah, teman? Kalau dari sekolah itu semuanya mendukung Bu, mendukung semua yang saya lakukan. Jadi misalkan saya merasa agak sering di kantor di kantor sendiri tidak ngumpul sama teman-teman, saya didekati, kenapa Bu kok menyendiri nggak ngumpul sama teman-teman. Saya cerita, ini saya masih Pak merampung tugas-tugas saya. Nah, apa yang terkadang mereka menawarkan, nanti kelasnya saya tunggu Bu kalau memang butuh bantuan, seperti itu Bu. Jadi di sekolah alhamdulillah nggak ada hambatan sama sekali, mereka mendukung sekali apa yang saya lakukan begitu. Dari anak-anak di sekolah juga sangat mendukung atau menjadi hambatan kah Bu Rinta? Ya, kalau anak-anak itu bisa mengerti. Jadi pada waktu saya mungkin pasti ada tugas yang memang butuh saya harus hadir di situ, anak-anak juga Gus diam, Bu Guru masih sibuk, Bu Guru masih telepon, Bu Guru masih Zoom. Mereka tahu. Jadi kalau di sekolah insya Allah aman Bu. Insya Allah aman. Aman ya. Jadi hambatan itu sendiri lebih ke diri Bu Rinta sendiri. Iya. Dan betul, dari keluarga itu sendiri ya. Iya. Jadi hambatan itu mempersulit ya Bu ya. Mempersulit untuk Bu Rinta untuk dapat mengatur waktu secara penuh untuk melakukan tanggung jawab jenengan sebagai guru dan ibu, bahkan jenengan sampai keteteran ya hambatan-hambatan tadi itu ya. Jadi sebenarnya bukan mempersulit sih Bu, terkadang saya itu merasa gini Bu, karena kan saya sudah pernah sakit karena dulu itu
saya itu tidak pernah memperhatikan kesehatan. Yang penting tugas saya selesai. Dan waktu kerja saya itu malam, Bu. Waktu kerja saya itu malam. Kalau pagi sampai siang itu di sekolah. Terus waktu kerja saya malam pada waktu anak saya tidur. Terus semenjak saya sakit, saya agak apa ya namanya, agak dikendoni itu apa ya Bu, agak melonggarkan waktu begitu. Jadi dulu itu ibaratnya jam 6, jam habis sholat maghrib biasanya saya tidur Bu. Saya tidur, nanti jam 9 saya minta minta tolong suami untuk membangunkan sampai pagi saya begadang mengerjakan tugas. Seperti itu Bu. Apa enggak malah Terus itu? nah itu sebenarnya kan tugas terselesaikan semua Bu. Tapi terus kemudian saya sakit, saya agak melonggarkan diri saya. Nek kerja ya kerja, kalau waktunya capek ya istirahat, jangan ngoyo. Kan seperti itu Bu. Akhirnya seperti ini, agak keteteran juga waktunya. Karena saya yaitu tadi mengistirahatkan fisik dengan akibatnya ya tugas-tugasnya agak keteteran. Iya. Tugasnya kalau teteran, tapi itu ya Bu ya, untuk tugas-tugas yang Ibu kerjakan itu berpengaruh enggak sama tugas Ibu sebagai ibu? Tugas sebagai guru, sebagai CGP mempengaruhi enggak tugas sebagai ibu itu sendiri? Awalnya itu saya ikut CGP ini dukungan penuh dari suami Bu. Karena apapun yang saya lakukan demi kebaikan saya mengembangkan karir saya itu malah didukung suami. Karena beliau itu menganggap saya itu punya kemampuan di bidang itu. Makanya passion saya di situ ya dikembangkan. Tapi dengan melihat mungkin tugas-tugasnya yang apa ya namanya, terkadang nggak mengenal waktu Zoom malam, yang sore dan sebagainya itu ya agak komplain lah. Anaknya diurusi, jangan ngurusi laptop terus. Terus sama nenek kakeknya juga kok Zoom gak rampung-rampung, wih kegiatan rampungnya kapan, sampai tempat seperti itu. Tapi saya jelaskan sebentar lagi selesai kok, ini udah nggak begitu banyak Zoom. Ya cuma seperti itu sih Bu. Komplainnya Dari sedikit. dari apa yang Bu Rinta sampaikan tadi, apa ada rencana ke depan untuk mengatasi tadi permasalahannya tadi, mulai dari pihak keluarga yaitu anak dan dari diri Bu Rinta sendiri, rencana kedepannya untuk mengatasi itu apa Bu? Rencana saya itu Bu, membuat skala prioritas. Jadi di rumah itu ada namanya apa ya, papan papan apa ya Bu namanya, blok papan papan yang saya gunakan untuk menuliskan apa saja toh kegiatan saya yang belum saya laksanakan yang masih saya butuhkan. Jadi saya itu punya jadwal. Jadi saya tulis, oh ini loh yang belum selesai tugas CGP-nya ini tugas KKG-nya bulan ini, tanggal ini yang belum saya selesaikan itu. Jadi saya punya catatan-catatan yang saya tempel di tembok Bu, biar saya tahu, biar saya lihat, saya tulis besar juga dan semua orang bisa lihat kalau datang ke rumah saya itu tulisan apa itu, tagihan tugas. Tagihan tugas itu nggih. Saya tulis di papan, saya tempel sampai suami saya tanya itu apa toh, itu tugas yang belum saya selesaikan seperti itu. Jadi kadang kan kalau banyak tugas kan timbul pelupa ya Bu, apalagi tugas oh iya belum. Nah saya buat skala prioritas dengan saya tulis tugas-tugas yang belum terselesaikan dan saya lingkari biasanya yang sudah selesai dan yang mana yang saya dahulukan seperti itu Bu. Biar biar itu namanya ya, biar terselesaikan semua dan ya hasilnya memuaskan. Oh gitu. Gini Bu, untuk rencana prioritas tadi kan dibuat skala ya Bu ya. Skala Skala prioritas prioritas. mana yang penting, mana yang diutamakan. Nah di sini tuh Anda itu sendiri kan banyak sekali ya, sebagai operator, sebagai protor AMBK, sebagai calon guru penggerak, terus bendahara, sebagai guru yang mengajar ke anak didik Anda itu sendiri, bahkan sebagai ibu.
Nah, kira-kira dari rencana atau skala prioritas ini yang diprioritaskan itu prioritas yang seperti apa yang Ibu Rinta inginkan itu? Pastinya saya akan menjalankan kewajiban saya di sekolah dulu gitu. Karena kita kan memang punya tanggung jawab punya tugas yang kita amban sesuai dengan tupoksi kita di sekolah, yaitu sebagai guru pastinya saya akan mengutamakan kebutuhan anak dulu di sekolah begitu. Nanti setelahnya yang seperti kegiatan-kegiatan penunjang yang diberikan kepala sekolah, kalau memang itu deadline, saya pasti sudah mengerjakan gitu saja Bu. Yang penting saya untuk anak-anak saya di sekolah besok kegiatannya apa sudah terencana. Terus kemudian untuk tugas-tugas penunjang lainnya, yang penting pada waktu deadline sudah numpuk gitu aja saya. Saya ambil mudahnya seperti itu saja. Ya, prioritas sebagai ibu itu sendiri Bu di rumah itu. Padahal kan hambatan yang paling mengena itu tadi kan anak ya. Berarti prioritas keluarga itu sendiri menurut Bu Rinta itu seperti apa itu? Kalau untuk anak saya sendiri gini Bu, eh, pagi memang kalau kumpul sama saya kan sore sampai malam. Jadi pure dengan saya. Jadi kalau pulang sekolah, kalau misalkan pulang sekolah jam 12 itu laptop tidak saya buka. Jadi saya fokuskan untuk anak saya yang si kecil terutama, soalnya yang besar kan sudah bisa main sendiri. Saya juga pulang sekolah terkadang kan ayahnya jauh ngajarnya, saya yang antar jemput lah untuk madrasah dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada tugas-tugas yang mendesak seperti Zoom yang di CGP itu Bu, saya fokuskan untuk anak-anak. Kecuali kalau Zoom memang saya titipkan di rumahnya kakek dan neneknya. Kalau memang tidak ada ya di sekolah, kalau sudah waktunya siang di rumah ya untuk anak-anak. Kalau saya kerja malam ya pada waktu mereka istirahat seperti itu. Oh, jadi untuk skala prioritas itu tadi yang diutamakan yang pertama adalah yang penting tanggung jawabnya tupoksi guru itu sendiri ya Bu ya. Kepada kita Tupoksinya yang sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang bendahara, operator, tugas-tugas penunjang itu tadi laksanakan sepenting deadline dulu ya. Kalau sudah dan selesai. jam sekolah selesai, berarti jenengan prioritas utama adalah keluarga. Walaupun di Ya, sela-selanya ada tugas dari CGP itu sendiri. Nah, betul. apa adakah hal lain yang akan Bu Rinta lakukan selain Bu Rinta itu membuat skala prioritas atau papan itu tadi dengan ditempel-tempelkan not ya, kertas not itu kecil-kecil tadi, apakah ada hal lain yang akan Bu Rinta lakukan selain membuat skala prioritas itu tadi? Oke. Kalau biasanya terkadang kan kalau di papan itu namanya orang pelupa ya Bu, itu kan tidak bisa hilang ya. Terkadang kita oh ya besok itu ada tugas ini ya cuma sekedar lewat aja kalau kita memang lupa loh nggih. Nah, jadi saya minta tolong sama teman-teman, saya kolaborasi sama tim saya. Tim saya dalam artian yang sesuai dengan tugasnya tadi nggih. Mungkin saya pada waktu di sekolah di kelas, kemudian sebagai tim ANBK, sebagai tim BOS juga, sebagai pengurus KKG. Jadi saya minta tolong teman-teman saya itu nanti mengingatkan, mengingatkan saya. Saya tidak masalah kalau diingatkan memang kalau saya itu salah. Jadi meminta mereka untuk memberikan nasihat, memberikan mengingatkan saya, ini loh Bu yang belum selesai. Ini loh Bu tugas jenengan ini. Jadi saya ibaratnya punya alarm hidup Bu. Ada Alarm hidup alarm dari itu. teman-teman maksudnya. Iya. Bagus ya Bu. Kalau alarm alarm Mahal loh saya Bu. punya alarm hidup teman-teman. Makanya saya jadi proktor ini tadi cuma agak marah-marah sama teman saya. Kan teman saya juga proktor di kabupaten Bu. Ini cerita aja gitu. Saya punya teman proktor di kabupaten. Jadi dia kan menghandle semuanya. Dia senangannya ngobiak-ngobiak temennya. Saya juga komplain, Pak, jenengan iki kayak yo ngerti ya, koncone ini kan yo lagi sibuk-sibuk CGP. Mosok ya melu-melu jenengan geger to aku. Ternyata gak masalah, yang penting bar. Nah, akhirnya pokoknya kalau ada apa-apa terkait dengan ANBK saya tanya jenengan. Nah, jadi
dia yang menghandle saya, maksudnya ngandani, Bu, ini loh tugasmu ini yang belum selesai. Begitu juga dengan KKG, tim bos dan yang lain seperti itu, Bu. Saya punya teman-teman yang saya tempatkan di lingkungan kerja saya kaitannya dengan tugas saya diingatkan karena semakin banyak tugas semakin banyak lupanya saya, Bu. Oh, mantap, Bu. Gitu. Ada skala prioritas, ada alarm hidup juga. Ada kolaborasi dengan teman-teman. Nah, ini kira-kira Sama kapan teman-teman. ini, Bu? Rencana itu akan dilakukan itu. Kalau rencana ini sambil jalan aja sih, Bu. Kalau saya, soalnya kalau saya punya target terkadang itu saya nggak apa namanya nggak bisa saya targetkan ya tadi kondisi kesehatan saya kan memang butuh butuh lebih ekstra diperhatikan begitu Bu. Jadi target saya yang penting deadline selesai, sambil jalan, sambil kerja, mana yang didahulukan ya sambil jalan aja kita dahulukan. Ya ini sekarang ini sudah saya laksanakan, Bu. Sudah berjalan jadi ya, Bu, ya, ini Sudah berjalan sih, sudah sudah berjalan. Lalu dari yang sudah Bu Rinta rencanakan tadi, komitmen komitmen apa yang akan Bu Rinta lakukan? Kalau untuk komitmen saya, Bu, pastinya dengan apa namanya ya, kita membawa tanggung jawab sekolah terutama. Kaitannya dengan KNBK, Bu, itu kan membawa nama baik sekolah nih, pastinya. Saya akan berusaha melaksanakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, Bu. Karena tadi yang pertama nama baik sekolah, yang kedua pastinya kita mempunyai rasa malu apabila tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita itu tidak bisa kita laksanakan dengan baik, begitu. Jadi dengan adanya rasa malu dan rasa apa ya namanya rasa dari diri saya sendiri itu sadar akan kewajiban saya, pastinya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjaga komitmen, menjaga kepercayaan dari orang lain, baik dari itu kepala sekolah maupun rekan-rekan yang lain. Semoga saya menginginkan apa yang menjadi tugas saya, menjadi tanggung jawab saya bisa terlaksana dengan baik pastinya, supaya apa nggih itu pembelajaran sih buat saya, Bu. Soalnya misalkan saya dihadapkan dengan berbagai macam kegiatan yang berbarengan, saya itu harus bisa mengatasi seperti itu. Gitu. Dukungan apa yang Bu Rinta butuhkan nih untuk komitmen tersebut? Nah, dukungan yang pasti keluarga, Bu, jelas. Di saat posisi saya itu down, dalam artian begitu banyak tugas yang harus selesai pada hari itu juga, keluarga jadi tempat hiburan saya, terutama anak-anak. Dengan saya melihat anak-anak tersebut, nggih, pasti secara tidak langsung itu hilang. Apalagi suami mendukung, kamu pasti bisa, itu passion kamu di situ. Kalau di sekolah ya melihat itu, Bu, anak-anak SD kan biasanya kalau kita emosi mereka malah mengajak kita guyon. Nah ya, itu dukungan saya di sekolah ya, anak-anak di sekolah, di rumah dengan anak-anak dan keluarga. Wah, saya itu mendengar tadi ada skala prioritas, ada kolaborasi, ada alarm hidup, ada dukungan dari keluarga. Wah, idenya itu sangat bagus dan cemerlang sekali. Spontan ini, Bu. Iya, oke Bu Rinta, untuk di titik ini, di percakapan di akhir ini, percakapan akhir kita ya, kira-kira apa yang jenengan dapat nih dari percakapan kita tadi itu? Yang saya dapat itu yang pertama, jenengan itu menjadi tempat curhat saya sebagai teman, sebagai rekan sesama CGP yang pasti paham dengan tugas-tugas yang seabrek. Saya jadi punya jadi saya punya teman untuk mencurahkan keluh kesah saya, Bu. Yang pertama, terima kasih banyak. Jadi unek-unek saya ini saya keluarkan semua di jenengan, saya agak plong ya. Terus yang kedua, panjenengan itu memberikan saya apa ya, pemikirannya itu jauh ke depan, kira-kira yang akan jenengan lakukan itu apa, ini saya itu jadi ada planning tambahan. Oh iya, ternyata itu yang harus saya lakukan loh, ini. Jadi mungkin lebih terencana gitu dengan kita bertemu hari ini. Terus yang ketiga, pastinya
jenengan itu secara tidak langsung mengajak saya untuk berpikir lebih jauh arti tentang tanggung jawab, menghargai apapun tugas yang diberikan baik oleh siapapun. Nah, jadi terima kasih banyak Bu Nur. Alhamdulillah kok bertemu nggih hari ini. Padahal saya berharap mau saya telepon nanti paling ya sebentar. Mau saya ajak ketemuan juga. Ya kalau bisa, pada disposisi kita punya si kecil yang pastinya akan ikut adalah ketemu ya di jalan. Ya Iya, iya. alhamdulillah sekali, kebetulan sekali. Terima kasih banyak Bu Nur. Oke, kalau begitu kita besok ketemu lagi ya Bu ya. Oh siap. Enaknya Pak Dar gimana ikut ya? ya Pak Dar. Pak Jar ikut ya? Ya siap Bu. Wah, Gimana Bu? enak nih kelihatannya. Mau di kurma lagi? Siap, ganti yang lain. Oke, Di soalnya tempat saya lain juga masuknya. penasaran nih Bu untuk cerita Bu Rinta ke depannya itu seperti apa. Penasaran Iya. sekali. Masih pusingkah itu ya? Masih Iya. pusingkah atau Masih- sudah nggak pusing? Masih bingung kah atau sudah Masih bingung. santai jalaninya? Ya, ya Oke, udah Bu oke. ya. Thank you. Oke. Ya, sampai ketemu lain waktu. Oke Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali Bu. Demikian tadi percakapan coach dan coach. Alhamdulillah dapat penyegaran dari Ibu Noviarinta dan Ibu Nur Safora. Dalam percakapan tadi saya sebagai pengamat sedikit banyak akan memberikan beberapa semacam masukan ya, supaya dalam percakapan ini bisa saling menerima sehingga nanti dalam pelaksanaannya tidak ada yang istilahnya disalahkan ataupun juga kita bersama-sama saling menerima. Yang pertama tentang kompetensi coaching. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Bu Nur Safora selaku coaching sudah memberikan hal itu, terlihat dari tadi dalam percakapannya. Alhamdulillah pembicaraan banyak didominasi oleh Ibu Noviarinta selaku coach. Itu menunjukkan bahwa Ibu Nur Safora sudah menempatkan diri sebagai coach yang baik dengan menerapkan kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh. Selain itu juga dari gestur dan mimik wajah juga kelihatan selalu memberikan semacam mimik yang jelas di saat coach menjelaskan masalahnya, saat coach juga tadi berkeluh kesah, seakan-akan coach itu menampung dari permasalahan yang ada. Selain itu juga nada bicara ya, itu kelihatan sekali. Ada intonasi yang dimana harus dipelankan, juga dimana yang harus ditajamkan tadi. Itu juga salah satu yang menarik, sehingga dalam perbincangan komunikasi antara coach dan coach itu kelihatan hidup. Itu yang pertama, tentang kehadiran penuh sudah termaksud dalam percakapan ini. Yang kedua yaitu tentang pendengar aktif. Nah, di sini Ibu Nur Safora juga sudah menjadi pendengar aktif, di mana pembicaraan banyak sekali didominasi oleh coach, sehingga Ibu Nur Safora dengan sabar ya, dengan ikhlas, dengan wajah yang sangat-sangat menampung, atau dengan wajah-wajah yang tidak tersulut emosi, juga dengan sabar menggali, juga mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari coach. Terus yang ketiga yaitu tentang pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pertanyaan berbobot itu juga sudah
laksanakan dari coach, di mana Ibu Noviarinta selaku coach itu dengan terbuka, dengan panjang lebar menceritakan apa yang menjadi masalah di dalam perjalanan karir atau di dalam tugas-tugasnya ya. Di antaranya tadi Ibu Noviarinta menjelaskan beliau sangat terbebani dengan proktor ANBK, terus jadi operator Siapbos, dan juga pengurus bendara KKG. Selain itu juga tadi menjadi ibu yang memiliki anak kecil umur 2 tahun ya Bu ya tadi ya. Nah itu bisa menceritakan dengan apa istilahnya terbuka, dengan jelas, dengan berstruktur. Lah itu menandakan bahwa Bu Nur Safura telah menerapkan prinsip coach atau kompetensi coach yang ketiga, yaitu pertanyaan yang berbobot. Nah, seiring berjalannya waktu tadi di dalam percakapan ini, alur Tirta dalam treatment coaching ini juga sudah dilampaui. Yang pertama dalam tujuan pembelajaran dalam pertemuan tadi, di situ sudah sesuai ya, karena tadi walaupun ketemu langsung di tempat umum itu juga bisa dimanfaatkan, dimana diawali dari pembicaraan yang apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu terus dari pertemuan ini kita nanti akan menghasilkan apa, yaitu sudah menerapkan alur Tirta. Yang pertama yaitu tujuan, tadi Bu Noviarinta juga menjelaskan permasalahannya tentang beban-beban pekerjaan yang ditanggungnya. Terus kemudian tentang yang kedua yaitu alur Tirta, yaitu identifikasi. Nah, di dalam identifikasi tadi coach juga sudah menerapkan, di mana tadi coach menanyakan tentang cara pengaturan waktu ya, pengaturan waktu yang berstruktur dan mana yang menjadi prioritas yang sudah akan dikerjakan dulu. Nah, ditanya tadi tentang bagaimana dari beberapa beban-beban tadi juga dibuat skala sampai angka berapa, itu juga sudah termasuk identifikasi masalah, dimana tadi salah satunya karena faktor dari diri sendiri dan juga fisik dan anak tadi ya yang menjadi masalah atau hambatan-hambatan yang dalam identifikasi tadi sudah tergambar, di mana Ibu Noviarinta itu hambatannya adalah pada dirinya sendiri yang karena mungkin sekarang usianya juga sudah bertambah, jadi mungkin masalah fisiknya juga agak berkurang, dan juga ada tambahan dari keluarga atau karena punya anak yang kecil, sehingga itu juga membutuhkan waktu khusus, sehingga di dalam pelaksanaan tugas-tugas diantara menjadi proktor dan juga bendara Siapbos, bendara KKG, dan juga CGP ya, selain itu juga merangkap ibu, itu juga suatu hambatan. Terus mengenai aksi yang akan dilaksanakan tadi, yang dilakukan oleh Bu Noviarinta itu juga sangat bagus. Yang ditanyakan oleh coach itu termasuk dalam alur Tirta aksi, yaitu akan membuat rencana skala prioritas ya, skala rencana prioritas, di mana yang menjadi utamanya adalah dengan mengerjakan sesuai dengan tupoksinya. Misalkan di sekolah tadi bisa diselesaikan di sekolah, di sekolah, di waktu untuk keluarga ya keluarga, begitu dan seterusnya. Dan juga tadi juga membuat papan box untuk menulis apa tugas-tugas yang
akan dikerjakan, sehingga nanti tidak ada tugas yang terlewat. Karena seperti tadi Bu Novia Rinta pernah bercerita, ya, kalau pada waktu itu pernah diingatkan oleh kepala sekolahnya bahwa hari itu adalah simulasi ANBK, ternyata lupa sampai diingatkan, yaitu beliau membuat skala prioritas supaya tidak terlewatkan dan juga supaya tidak mengganggu kesehatan fisik dari Ibu Novia Rinta, karena kalau malam lembur-lembur juga membutuhkan fisik yang kuat. Untuk selanjutnya yaitu tentang alur kita selanjutnya, yaitu tentang tanggung jawab. Di dalam praktek coach tadi sudah diterapkan oleh Ibu Nur Safora selaku coaching. Di antaranya yaitu apa yang menjadi skala prioritas dan cara melaksanakan tanggung jawab dengan baik dalam tugas-tugas tambahan yang ada di dalam diri dari Ibu Novia Rinta. Di antaranya Ibu Novia Rinta selalu mengedepankan tugas di sekolah, ya, karena itu akan menjaga nama baik sekolah, sehingga Ibu Novia Rinta itu berkomitmen bahwa tanggung jawab adalah yang utama, yaitu menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diembannya tanpa berkeluh kesah, tapi dengan cara mengatur waktu sebaik mungkin agar tidak saling tumpang tindih dan semuanya bisa menyelesaikan tugasnya atau terselesaikan dengan baik. Ya, alhamdulillah demikian tadi mungkin dari amatan saya pelaksanaan treatment coach dan coach pada malam hari ini, kelompok yang ketiga ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan sudah melaksanakan atau memenuhi kompetensi dan juga alur tirta dalam treatment coach pada malam hari ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Demikian percakapan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.